dengan kesehatan, dengan kekuatan, ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap kita. Nah, kita akan buka di Roma 5. Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-5 saja ya. Ketika kita berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara, ternyata iman itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita. Amin. Ya, iman itu bukan menggerakkan Tuhan, ya, karena Tuhan itu selalu dan telah bergerak di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita percaya, gitu ya. Nah, makanya kita butuh iman. Nah, apa saja yang berguna bagi kita ketika kita orang percaya, orang yang katanya beriman, ini hidup benar-benar di dalam iman yang benar. Iman kita itu harus benar, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan cuma sekedar eh, Kristen atau percaya Tuhan, tapi dalam keseharian kita tidak menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang percaya, gitu ya. Nah, di dalam Roma 5 ayat yang pertama saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan FIH, firman Allah yang hidup ya. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena percaya akan janji-janjinya. Sekarang kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Hal yang pertama, ketika kita hidup di dalam iman, ya, di dalam kuasa iman, iman itu sekali lagi saya ulangi bahwa iman itu yang menggerakkan kita untuk percaya kepada janji-janji Allah. Tidak ada yang pernah salah janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan, yang Tuhan sudah tuliskan di firman Tuhan ya. Yang menjadi masalah adalah kenapa janji-janji itu seolah-olah seringnya kita tidak bisa merasakan. Kita tidak bisa benar gak ya gitu ya. Benar gak ya di firman Tuhan ini seperti ini. Aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kok hidup aku begitu-begitu aja ya. Nah, seringkali kita ini menghubungkan janji Tuhan dengan apa yang kelihatan di sekitar kita. Apa yang bisa mata kita lihat. Iman itu bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Iman itu membantu kita percaya akan janji-janjinya. Percaya akan hal-hal yang mungkin secara mata jasmani kita tidak bisa melihat. Ya, firman Tuhan. Makanya iman itu harus benar. Iman yang benar adalah landasannya berdasarkan firman Tuhan, bukan iman yang dilandasi oleh keadaan. Kalau keadaan saya baik, kalau semuanya sesuai dengan harapan saya, baru benar juga ya firman Tuhan ini. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Iman itu menggerakkan kita yang lemah ini, yang punya banyak kekurangan ini untuk percaya janji-janji Tuhan. Yang firm, yang pasti, yang tidak tergoyahkan adalah janji-janji Tuhan. Yang tidak pasti, yang bisa gampang berubah, yang bisa gampang apa ya, bisa gampang hari ini kita merasakan happy, besok kita merasakan kurang happy, hari ini kita merasakan sukacita, besok kita merasakan kesedihan, itu adalah keadaan kita, ya. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Ya, tidak bisa dihubungkan dengan kenyataan hidup kita gitu loh. Makanya kita dibilang di ayat yang pertama kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena percaya akan janji-janjinya. Pertanyaannya, benarkah kita percaya akan janji-janji? Itu yang menjadi pertanyaan kita masing-masing ya. Ketika kita benar-benar percaya akan janji-janjinya, ya, firman Tuhan katakan kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia. Ini yang menjadi kuncinya. Ketika kita benar-benar percaya, ya, percaya itu bukan hanya diucapkan oleh mulut kita. Bu Gembala percaya nggak sama Tuhan?
percaya gitu ya. Tetapi Anda percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Bukan hanya mulut yang bilang percaya, tetapi segalanya, ya, tingkah laku kita, ya kan, pikiran kita, action kita, ya, apa yang kita lakukan itu sejalan dengan ucapan mulut kita percaya sama Tuhan. Itu percaya sungguh-sungguh. Dan yang hanya tahu kita benar-benar percaya sama Tuhan adalah Tuhan, ya. Tuhan bisa menilai kita sungguh-sungguh percaya atau hanya lip service kita percaya. Kita hanya dilabelkan orang percaya karena setiap hari Minggu kita datang ke gereja, atau karena kita pakai kalung salib yang besar, atau benar-benar dalam kehidupan kita seluruhnya kita menyerahkan kehidupan kita percaya sungguh-sungguh pada janji Tuhan. Ya, dikatakan di Alkitab, di hadapan Allah karena percayakan janji-janjinya. Ketika kita percaya sungguh-sungguh akan janji-janji Tuhan, kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia. Itu adalah janji Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak sedang merasakan damai sejahtera, kita tidak sedang merasakan ketenangan, itu bukan karena janji Tuhan yang salah, tapi karena kita yang kurang percaya. Ya. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Jangan jangan menyalahkan gitu ya. Aduh, aku nggak damai sejahtera. Yang benar gak ya ini? Padahal saya udah percaya. Benarkah kita sungguh-sungguh percaya? Ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita mengenal sungguh-sungguh, kita menyerahkan sungguh-sungguh, pem, ya. Alkitab itu jelas dikatakan kita dapat menikmati damai sejahtera sesungguhnya dengan Dia. Damai sejahtera sesungguhnya itu bukan keadaan yang baik, baru damai sejahtera. Bukankah nanti tabungan kita full, ya kan? Kita melihat di rekening kita udah cukup, semuanya aman, itu baru kita damai sejahtera. No, damai sejahtera sesungguhnya adalah ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada hal yang tidak kita harapkan terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu damai sejahtera yang sesungguhnya. Kita dapat bisa merasakan kasih Tuhan. Itu damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena apa? Dikatakan karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Ya, dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah buktikan cintanya. Apalagi yang dia harus buktikan untuk membuktikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah berharga di matanya. Satu-satunya hal yang manusia tidak bisa kerjakan adalah keselamatan. Satu-satunya hal yang manusia yang tidak bisa kerjakan adalah memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Tapi semuanya itu Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apalagi yang harus Tuhan buktikan untuk membuktikan cintanya. Saat ini yang harus kita buktikan adalah benarkah kita percaya kepada Tuhan? Amin. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, ketika kita kenal siapa Tuhan kita, ketika kita tahu siapa yang menyertai hidup kita, maka damai sejahtera yang sesungguhnya kita dapat nikmati di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Amin. Yang kedua, karena iman kita, ia telah memberi kita kedudukan yang terhormat seperti sekarang ini. Ya, dan dengan penuh kepercayaan serta sukacita, kita berharap akan berbagi kemuliaan Allah, dikatakan. Ayat yang ketiga, demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Kita dapat mengalami apa? Kita dapat merasakan apa? Sukacita saat kita apa? Bukan saat segalanya baik-baik saja, bukan saat segalanya sesuai dengan keinginan kita saja, bukan saja waktu keluarga kita baik-baik saja, bukan saat semuanya kita miliki, apa yang kita pengen, kita mau, kita bisa dapati. Tapi kita dapat bersukacita juga ketika kita mengalami kesulitan dan cobaan. Enggak semua orang bisa melakukan dan merasakan ini, Bapak Ibu Saudara. Semua orang di luar sana ya happy, bisa happy kalau semuanya dia punya.
Kalau semuanya sesuai berjalan, apa yang sesuai dengan harapannya, cita-citanya mungkin, planning-planningnya. Tetapi ketika kesulitan datang, ketika cobaan datang, mulai goyah. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Dia tetap dapat bersuka cita. Amin. Yang pertama ketika kita punya kepercayaan yang sungguh-sungguh pada Tuhan, kita dapat menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya. Yang kedua, ya, kita dapat tetap bersuka cita ketika kita mengalami kesulitan dan cobaan, Bapak Saudara. Dikatakan demikian juga kita dapat bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan, sebab kita tahu hal itu baik bagi kita karena menolong kita belajar bersabar, katanya. Ya, di firman Allah yang hidup ini jelas sekali ayat-ayatnya. Kalimat-kalimatnya jelas sekali. Ternyata kesulitan dan cobaan bukan karena dosa kita ya, tentunya ya. Kita tidak membahas kesulitan, tantangan, cobaan, masalah yang datang karena ulah kita, karena dosa kita, bukan, bukan. Tetapi segala sesuatu hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Mungkin sesuatu hal yang ya di luar ekspektasi kita gitu ya. Tetapi itu baik kata firman Tuhan. Kenapa baik? Karena dikatakan apa? Membantu kita, menolong kita belajar untuk bersabar. Ketika semuanya baik-baik saja, mungkin kesabaran kita itu ya nggak bisa dinilai. Tetapi kalau keadaannya tidak sesuai ekspektasi kita, ada hal-hal yang nggak kita nggak mau terjadi sebetulnya, ada orang-orang yang menyebalkan mungkin gitu kan, yang selalu mengganggu hidup kita, yang selalu menyakiti hati kita, padahal kita udah baik sama mereka, padahal kita sudah berkorban dengan mereka gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya ada buah kesabaran yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Menolong kita untuk belajar bersabar. Ya, kelasnya adalah pada saat kita mengalami masalah, cobaan. Ujiannya adalah di kelas seperti itu. Kalau semuanya baik-baik saja, kita nggak bisa tahu kita ini orang sabar apa enggak. Tapi kalau ada sesuatu hal yang tidak sosok cocok dengan kita, tidak sesuai dengan kita, gitu ya. Yang Tuhan, ya biarin, biar anak saya ini belajar bersabar. Ya, ada cobaan, ada kesulitan, belajar bersabar. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan di pihak kita. Amin. Ya, bukan karena dosa. Kalau dosa ya konsekuensinya engkau harus masuk di dalam konsekuensi itu, gitu. Engkau harus bertanggung jawab atas dosa yang telah engkau lakukan. Tapi bukan seperti itu yang dicatat di Roma 5 ini, ya. Tapi hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, under kontrol kita, di luar otoritas kita terjadi. Ya, kita udah kerja baik-baik, kita udah kerja yang memberikan yang terbaik, tapi bos nggak pernah melihat. Ya, kita di situ-situ aja nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nggak apa, bukannya Tuhan nggak percaya bisa memberkati kita. Enggak, bukan. Ya, bukan. Mana janji Tuhan? Katanya saya mau jadi kepala, saya harus jadi kepala, tapi kok posisi saya di kerjaan begini-begini aja sih, padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Sabar, Bapak Ibu. Sabar. Amin. Ya, sabar. Ternyata baik kita di dalam fase ada kesulitan, ada cobaan. Di sana kita sedang belajar di kelas kesabaran. Ya, ketika kita bisa naik kelas, wow, luar biasa. Bapak-Ibu Saudara, kita baca di ayat 4-nya. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri
diri kita serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersabar, ada karakter ilahi yang keluar dari dalam diri kita. Amin. Ketika kita bisa bersabar menghadapi satu orang yang mungkin menyebalkan, gitu ya, yang Tuhan izinkan di sekitar kita untuk melatih kesabaran kita. Ketika kita bisa menang, ketika bisa lulus ujian itu, ada karakter yang kuat, ada karakter Kristus, ada karakter ilahi yang mulai lahir di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Karakter itu juga menolong kita untuk senantiasa mempercayai Tuhan. Wow, berarti semuanya berhubungan. Jadi jangan pernah kita mengutuki masalah-masalah kita. Kok banyak masalah banget sih? Kenapa sih setiap hari saya harus menghadapi orang seperti ini? Jangan kita komplain, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tahu ada saatnya kita harus belajar di kelas kesabaran, ya. Kita harus belajar untuk berdamai dengan keadaan kita. Kita harus bersabar di dalam proses-proses kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ada karakter ilahi yang lahir. Sehingga membuat kita semakin percaya siapa Tuhan itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi iman itu bukan untuk membuat Tuhan bergerak di dalam kehidupan kita. Tetapi iman itu membuat kita bergerak untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karakter kita diproses. Ya kan? Kalau nggak ada masalah gimana orang kita tahu bahwa kita ini orang yang sabar. Kalau semuanya baik-baik aja ya pasti orang baik ya kan? Ya. Tapi kalau ada orang yang selalu nyebelin kita, buat sebel sama kita, gitu, padahal kita nggak ganggu hidupnya, padahal kita udah baik sama hidupnya, sama mereka gitu, sudah sering memberkati, sering menolong, tapi balasannya adalah apa? Seperti ini, tetap berbuat baik pada mereka. Engkau akan melihat karakter yang kuat, karakter ilahi lahir dari hidup kita. Dan itu bukan menguntungkan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara, menguntungkan hidup kita sendiri. Amin, ya. Tidak menguntungkan siapa-siapa. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, itu bukan karena kita lemah, kita kalah, kita salah, bukan. Kita mengampuni itu untuk menguntungkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengampuni orang, kita menyimpan kepahitan, yang rugi siapa? Bukan orang itu mah nggak tahu. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia sedang happy-happy. Mungkin dia juga nggak ngerti kenapa dia pernah menyakiti kita, dia juga nggak pernah tahu. Tapi bagian kita mengampuni adalah untuk menguntungkan hidup kita. Supaya ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Ada karakter ilahi yang lahir dari dalam hidup kita. Amin. Ya, itu bisa menghasilkan watak yang kuat, menolong kita untuk supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Dikatakan selanjutnya, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Saya mau katakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, buat kita semua, buat diri saya sendiri, bahwa pengharap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saya ulangi, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Maka itu jangan pernah berhenti berharap. Amin. Ya, mungkin hari ini kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan Tuhan ada, tapi Tuhan ada. Itulah iman, Bapak Ibu Saudara.
Ya, Tuhan ada. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ayat yang kelima. Kalau sudah begitu, dikatakan, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa segalanya baik. Amin. Ya, saya ulangi. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Apapun yang terjadi dalam segala situasi dan kondisi, berarti, amin. Ya, kita dapat hidup dengan tabah karena kita tahu bahwa segalanya baik. All is well. Amin. Di dalam Tuhan segalanya baik. Karena semua yang terbaik, pemberian yang baik, itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita udah tahu seperti ini, ngapain kita habis-habisin waktu kita dengan khawatir yang berlebihan? Ngapain kita habisin waktu kita, hari-hari kita dengan menyimpan kepahitan? Ngapain kita habisin waktu kita, kesempatan kita untuk kita terus takut? Kalau kita bisa tahu bahwa segalanya baik. Amin. Katakan bersama dengan saya, segalanya akan baik. Ya, segalanya akan baik. Apapun kondisi kita saat ini, segalanya akan baik. Kita menyadari, dikatakan selanjutnya, kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Sadarkah kita betapa besar kasih Allah kepada kita? Dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Amin. Janji Tuhan, Rohnya ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Segalanya baik, katakan dengan iman. Segalanya baik karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, segalanya baik. Kalau saat ini belum baik, tetap percaya karena ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Segalanya akan baik. Caranya gimana? Nggak tahu. Percaya saja. Ya, percaya saja. Hidup benar. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sadari kasih Tuhan. Sadari ada pribadi Tuhan, Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Kita nggak sendirian. Amin. Itu saja. Apalagi sih hidup ini, berapa lama kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan hidup kita ini dengan menyimpan kebencian, kepahitan, pikiran yang nggak benar, gitu ya. Daripada semuanya itu, kenapa kita nggak melakukan kehendak Tuhan aja? Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Supaya hidup kita juga berarti, bisa memberkati orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa ketika kita tahu siapa yang menyertai kita. Luar biasa ketika kita tahu bagaimana hati Tuhan kita. Ya, itu akan mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatunya akan baik karena ada Roh Kudus yang senantiasa sudah hadir di dalam kehidupan kita. Untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi kita khawatir? Ya, masa depan ini kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa pegang dengan segala harta benda kita, asuransi kita mungkin yang mahal ya, yang plafonnya tinggi, tidak bisa menjamin masa depan kita. Yang bisa menjamin masa depan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenali Dia, kenali hatinya, ya rasakan kasihnya, maka kita akan kuat, maka kita akan terus sabar, maka kita akan terus bisa melewati proses demi proses dan naik kelas. Maka kita akan melihat ada karakter-karakter ilahi yang lahir di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Mungkin itu sharing saya pada pagi hari ini. Biar kita tetap kuat, ya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, kata firman Tuhan. Pegang itu. Karena kita tidak berjalan sendirian. Ada Kristus yang menyertai kita. Segalanya akan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.